Halo adik-adik calon mahasiswa baru Universitas Pendidikan Ganesha. Di video ini, kami akan pandu langkah-langkah daftar kembali secara lengkap dan jelas. Yuk simak baik-baik. Sebelum mengisi data, pastikan kamu sudah menyiapkan berkas-berkas berikut. Scan kartu keluarga, scan kartu tanda penduduk, scan nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 dijadikan satu file PDF, scan ijazah asli atau scan surat keterangan lulus, atau surat keterangan sedang duduk di kelas 12. Scan slip gaji atau surat keterangan penghasilan terakhir orang tua atau wali, atau surat keterangan meninggal. Scan pembayaran air dan listrik, foto bersama anggota keluarga, calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi agar melampirkan kartu KIP saat SMA, SMK, sederajat, bukan KIP kuliah. Program Keluarga Harapan, kartu keluarga sejahtera, data terpadu kesejahteraan sosial, dan surat keterangan tidak mampu yang dilengkapi dengan jumlah penghasilan yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah. Scan surat keterangan sehat dari dokter puskesmas atau rumah sakit pemerintah, dan scan surat keterangan tidak buta warna dari dokter puskesmas atau rumah sakit pemerintah bagi prodi tertentu. Langkah pertama, login ke sistem. Silakan akses link penerimaan.undiksa.ac.id. Pada tampilan awal, silakan cermati informasi terkait SNBP. Bagi pelamar lolos SNBP, untuk login pertama kali, mohon lakukan permintaan password menggunakan email yang terdaftar di SNPMB Pusat. Kemudian, klik kirim permintaan reset password. Cek kotak masuk pada email yang terdaftar, kemudian klik reset password. Setelah mendapatkan password, silakan dapat menggunakannya untuk proses daftar kembali. Langkah-langkah pengisian data daftar kembali. Pertama, isi data biodata diri. Isilah nama lengkap sesuai ijazah, serta nama ibu kandung secara lengkap. Masukkan tempat dan tanggal lahir sesuai dokumen resmi, pilih agama dan jenis kelamin sesuai KTP. Cantumkan nomor HP aktif yang terhubung dengan WhatsApp. Jika memiliki NPWP, masukkan NPWP peserta. Jika tidak ada, bisa dikosongkan. Lengkapi data fisik seperti berat badan, tinggi badan, serta ukuran baju sesuai size chart yang tersedia. Pilih alat transportasi utama yang digunakan ke kampus dan jenis tempat tinggal saat ini. Pilih sekolah asal dari daftar atau cari menggunakan NPSN. Lengkapi alamat domisili secara detail. Apabila memiliki kebutuhan khusus seperti tunanetra, tunarungu, atau termasuk dalam kondisi sosial tertentu, misalnya korban bencana, konflik, atau tinggal di daerah perbatasan, harap dicentang sesuai kondisi yang sebenarnya. Setelah semua data diisi, klik tombol simpan. Kedua, isi data keluarga. Setiap peserta wajib mengisi data keluarga, termasuk informasi ayah dan ibu kandung. Jika salah satu atau keduanya telah meninggal, tetap isi data sesuai dokumen resmi dan unggah surat keterangan meninggal. Pilih hubungan keluarga yang sesuai, ayah, ibu atau wali, dan tentukan statusnya masih hidup, wafat, atau bercerai. Masukkan NIK 16 digit sesuai KTP atau KK, nama lengkap, serta jenis kelamin. Isi tempat dan tanggal lahir, serta cantumkan nomor HP aktif yang dapat dihubungi melalui WhatsApp. Lengkapi alamat tempat tinggal dengan detail, termasuk nama jalan, RT, RW, desa atau kelurahan, provinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan. Pilih pekerjaan orang tua atau wali, dan jenjang pendidikan terakhir yang telah diselesaikan. Masukkan jumlah penghasilan kotor per bulan dalam rupiah sesuai kondisi sebenarnya. Unggah slip gaji, namun bagi orang tua wali yang bekerja sebagai petani, nelayan, wira swasta, buruh harian, atau pekerjaan lainnya yang tidak memiliki slip gaji resmi, wajib meminta surat keterangan penghasilan dari kepala desa atau lurah setempat.
Bagi yang orang tuanya telah meninggal, unggah surat keterangan meninggal sebagai bukti. Dokumen yang diunggah harus sesuai format yang ditentukan, dengan ukuran maksimal 1 MB dan dipastikan jelas terbaca. Data tambahan. Isilah informasi terkait biaya hidup keluarga per bulan dengan nominal rata-rata pengeluaran keluarga setiap bulannya. Mencakup kebutuhan pokok seperti makan, listrik, air, pendidikan, transportasi, dan lainnya. Pastikan angka yang diisikan realistis dan sesuai kondisi sebenarnya. Selanjutnya, pada kolom jumlah tanggungan orang tua atau wali, pilih jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan orang tua atau wali, termasuk adik, kakak, atau anggota keluarga lainnya yang masih dibiayai secara penuh. Setelah seluruh data terisi dengan benar, klik tombol simpan data tambahan sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Ketiga, isi data aset. Isilah jenis aset sesuai properti yang dimiliki, seperti rumah, tanah, atau bangunan lainnya. Pilih status kepemilikan aset, apakah milik sendiri, sewa, atau menumpang. Masukkan luas tanah dan luas bangunan dalam meter persegi, sesuai dokumen resmi atau kondisi nyata. Pilih sumber listrik, misalnya PLN prabayar, pasca bayar, atau sumber lain. Tentukan tegangan listrik yang digunakan. Jika tidak menggunakan listrik PLN, lampirkan surat keterangan dari kepala desa atau lurah. Isi sumber air seperti PDAM, sumur, atau lainnya. Jika menggunakan sumur, wajib melampirkan surat keterangan yang menyatakan penggunaan sumur ditandatangani oleh kepala desa atau lurah. Masukkan juga nominal pembayaran air jika menggunakan layanan berbayar, atau masukkan Rp0 jika menggunakan sumur atau sumber air gratis lainnya. Unggah slip pembayaran listrik terakhir atau surat keterangan pembayaran dari lurah atau kepala desa jika tidak ada slip. Begitu juga untuk air, lampirkan slip pembayaran air terakhir atau surat keterangan serupa jika tidak melakukan pembayaran. Pastikan semua dokumen diunggah sesuai dengan ketentuan, dengan ukuran maksimal 1 MB. Setelah semua data terisi, klik simpan data aset untuk melanjutkan. Keempat, unggah semua dokumen yang sudah disiapkan. Pastikan file yang diunggah jelas, tidak buram, dan sesuai format yang diminta. Periksa kembali dokumen yang telah diunggah sebelum lanjut ke tahap validasi. Kelima, lakukan validasi data. Centang setiap bagian, mulai dari biodata, keluarga, aset, hingga dokumen. Pastikan semua data sudah benar, tidak ada yang terlewat. Jika sudah yakin, klik tombol validasi permanen. Silakan mengisi survei sebelum melakukan validasi. Download format surat pernyataan, silakan dicek, ditandatangani, kemudian di-scan dalam format PDF sebelum diunggah ke sistem. Klik Choose File untuk mengunggah surat pernyataan. Jika sudah, klik tombol Ya Validasi Permanen. Perlu diingat, validasi bersifat final. Setelah divalidasi, data tidak bisa diubah lagi. Selesai, proses daftar kembali SNBP di Undiksa sudah berhasil. Selamat bergabung menjadi bagian dari Undiksa.